Oke, kita lanjutkan tutorial kita. Kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan halaman admin. Ini dia. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses manajemen menu, ya, yaitu view menu, kemudian tambah menu baru, kemudian edit, dan juga hapus menu ataupun del. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu proses CRUD, ya, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, kalau pada video sebelumnya kita CRUD pada menu, kali ini kita akan lanjut ke bagian artikel, ya, ke bagian artikel. Nah, di sini untuk halaman artikelnya, ya, di halaman head, linknya di sini belum, ya. Kita masih ke widget.html. Nah, sedangkan di hasilnya nanti adalah halamannya index.php, panel, kemudian artikel, ya. Jadi kita harus pertama kita harus mengedit menu, ya. Kita masuk ke halaman web, kemudian application, view, panel. Nah, kita buka halaman head. Oke, ini dia manajemen artikel. Ini akan kita copy, ya. Kita copy, kita paste di sini. Kita ganti menjadi artikel, ya, index.php, panel, artikel. Oke, ini dia, ya, panel artikel. Nah, di sini masih error, ya, panel artikel, karena kita untuk functionnya belum kita buat, kemudian untuk urutnya juga belum kita atur, ya. Pertama kita akan mengatur roots terlebih dahulu. Kita masuk ke roots.php. Nah, di sini kita enter, kita buat komentar root artikel. Oke, di sini kita buat root panel, kemudian artikel, ya, panel kemudian artikel. Kemudian di sini controllernya tetap controller admin, kemudian functionnya nanti kita akan buat artikel. Nah, seperti ini, ya, panel, artikel, controller admin, kemudian artikel. Ini masih not fun karena kita belum membuat function artikel di controller admin, ya. Oke, kita akan membuat function untuk artikel. Kita masuk ke controller admin. Oke, di sini, ya, kita akan buat function baru, function artikel. Oke, isi dari function artikel ini hampir sama dengan function yang sebelumnya. Kita akan mengcopy dari function menu. Oke, ini kita copy. Ini tetap kita gunakan, ya, untuk user data. Oke. Kemudian di sini kita buat array-nya, data sama dengan array. Pertama tetap, ya, seperti yang di atas. Ini title,
dan user ya, title dan user. Oke, ini kita copy, kita paste di sini. Nah, ini dia. Oke, untuk artikel di sini kita ganti menunya atau title menjadi manajemen artikel ya. Kemudian untuk usernya, user data, ini ya, user data tetap full name. Oke, enter. Kemudian untuk load halamannya, kita akan copy dari sini. Oke, ini untuk load halamannya, head, dan di sini kita akan buat nanti halamannya artikel yang akan di load. Ya, kita save. Ya, artikel. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, maka sini errornya akan berubah. Ini berubah karena memang kita belum membuat halaman artikel. Ya, halaman artikel belum kita buat. Oke, untuk halaman artikel kita akan mengcopy dari template ya. Ini template di view panel, kita copy, kemudian kita rename menjadi artikel. Nah, ini dia, artikel sudah ada. Otomatis ini kalau kita refresh sudah tampil ya. Ini dari template ya, artikel. Oke, ini sudah. Next, selanjutnya kita membutuhkan variabel baru ya. Di sini kalau di menu itu, nah ini kita copy ya. Ini kita copy dari function menu, kita copy. Kenapa ini kita copy? Karena kita akan membuat variabel ini ya, title, user, menu. Ini dia. Kita nanti akan kita edit ini, kita copy. Ini kan ada 3 data array. Kita di sini baru 2. Ya, baru 2. Oke, di sini kita paste variabel menampung data artikel. Nah, kita ganti sini menjadi artikel this model admin select data. Nah, select data ini sudah ada ya di model admin, sudah kita buat select data. Nah, ini dia, sudah ada fungsinya, jadi tidak perlu lagi kita buat. Kita hanya mengedit untuk tabelnya ya. Tabelnya adalah tabel artikel. Ini dia ya, tabel artikel. Jadi kita ganti sini menjadi artikel. Order by, kita by-nya ID ya, primary key-nya. Order by ID. Kemudian ini kita ganti ascending menjadi descending ya. Jadi descending, artikel terbaru akan diletakkan di atas nanti. Oke, result array. Nah, karena di sini kita jadikan di result array, di sini harus kita masukkan ya, artikel, kita ambil variabel artikel. Oke, seperti ini ya, kita save. Oke, ini sudah hampir selesai ya. Kita paste, kita refresh ya. Nah, kita refresh. Oke, tidak muncul error lagi. Tinggal untuk menampilkan data artikel ya, seperti ini. Ini data artikel seperti ini. Jadi kita bisa melakukan proses pengeditan halaman template tadi ya.
artikel, mana di artikel, oke, ini dia. Nah, artikel ya, ini bisa kita edit. Ini sama prosesnya seperti proses pembuatan halaman menu, tapi kan terlalu ribet ya, terlalu panjang. Jadi kita bisa mengcopy halaman artikel dari halaman menu ya. Jadi ini artikel yang ini kita del, ini kita del, yes ya. Kenapa kita del? Karena kita untuk view-nya ini bersama dengan menu. Nah, ini menu, tabel menu, yang ini tabel artikel, hampir sama. Jadi kita akan mengcopy dari halaman menu, copy, kemudian kita paste. Nah, tinggal di sini kita rename menjadi artikel. Ini dia. Ini artikel hasil copy dari halaman menu. Ini kalau kita refresh otomatis akan error. Ya. Kenapa? Karena ini kita mengcopy di halaman menu. Variabel otomatis variabelnya masih variabel menu. Kemudian forage-nya juga beda ya. Tabelnya juga beda di sini tabelnya. Nah, kita akan edit di sini untuk artikel. Nah, ini kita edit seperti ini. Nah ya, nah ini tinggal kita edit. Pertama untuk artikel kita ganti di sini title-nya, box title-nya. Ya, box title-nya kita ganti menjadi data artikel. Nah, data artikel atau data artikel website ya, kita tambah seperti ini. Oke, data artikel website. Kemudian untuk link tambah menu baru kita ganti menjadi tambah artikel baru. Kemudian ini juga kita ganti ya, untuk linknya indeks PHP, panel, menu. Nah, ini kita ganti menjadi artikel. Jadi nanti untuk linknya ke panel artikel add ya. Oke, kemudian untuk flash datanya nih juga kita edit menjadi save artikel nanti. Jadi ini hampir sama dengan proses menampilkan data menu. Oke, kemudian untuk artikel di sini kita akan menampilkan ya artikel, nomor, judul artikel, URL slug ya. Nomor ini kita ganti menjadi judul artikel. Oke, kemudian URL slug, tanggal, kategori, status ya, ini kita ganti tanggal. Kemudian kategori ya, kategori kita akan mengcopy dari sini, kita copy, ini kita tambahkan kategori. Kemudian status ya, status. Oke, kita tadi telah menambah TD baru ya. Jadi di sini kita akan menambahkan TD baru juga. Di sini kita copy. Nah, jadi jumlahnya di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini nomor, judul artikel, URL slug, tanggal, kategori, status, aksi. Oke, ini kita lebarkan menjadi boxnya 12 ya, 12. Kita refresh. Oke, sudah maksimal ini seperti ini ya. Oke, ini masih error karena kita belum merubah variabelnya. Oke, save artikel. Oke, ini forage-nya artikel ya, forage-nya artikel. Ini menunya kita ganti dengan yang di controller. Ini dia, penampung data artikel. Nama variabelnya adalah artikel. Oke, ini artikel.
as misalkan variabel a. Ya, berarti sini kita buat variabel a judul ya. Judul itu adalah di database dia title. Nah, kita buat di sini title. Kemudian URL slug ya. URL slug itu di tabel namanya adalah slug. Slug. Kemudian ini juga tanggal. Di sini date ya, date. Kemudian kategori di tabel adalah kategori ya. Ini kita ganti menjadi kategori ya, sesuai yang ada di tabel. Kemudian status, ini berarti status ya, ini dah status. Oke, kita save. Nah, sekarang coba kita refresh. Kalau berhasil nanti akan tampil datanya di sini. Ini error akan menghilang ya. Kita refresh. Oke, berhasil ya, seperti ini tampilannya. Nah, ini errornya di bagian aksi ya, bagian aksi. Tapi data sudah tampil di sini. Jadi di bagian aksinya ini kita ganti menjadi artikel. Kemudian ini M-nya kita ganti menjadi A. Ini menu ID kita ganti menjadi primary key-nya, yaitu ID. Jadi tabel artikel primary key-nya adalah ID. Kita ganti sini menjadi ID. Dan jadi ini cara-caranya seperti ini ya. Kemudian untuk delete-nya, yakin ingin menghapus artikel ini. Kemudian linknya index PHP panel artikel del. Kemudian ini M kita ganti A sesuai yang ada di sini. Ini juga kita ganti menjadi ID ya. Ini primary key-nya ya, ID dari tabel artikel. Oke, ini kita save, kita refresh. Nah, sudah tampil seperti ini ya, data-data sudah tampil seperti ini. Oke, sudah selesai, sudah tampil untuk view data artikel websitenya sudah tampil. Di sini kita kolomnya 12 ya, maksimal ya 12. Oke, sudah selesai. Oke, biar lebih menarik lagi, di sini kita akan, karena sini kan terlalu banyak teksnya, kita bisa menggunakan helper ya. Kita bisa menggunakan helper supaya hasilnya seperti ini. Teksnya hanya beberapa kita ambil ya, jadi lebih ini ya, lebih indah ya kelihatannya. Jadi kita kembali ke controller. Nah, di sini kita bisa memanggil helper text ya. Caranya kita bisa ke coordinator, user get, ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya, yaitu helper. Nah, kita helper, kita gunakan sini helper text, mana dia? Oke, ini dia ya, text helper. Nah, ini kita copy ya, untuk memanggil helper ini kita copy, kita paste di sini ya, di slot helper text. Nah, ini cara memanggil helper text bawaan dari coordinator. Oke, ini sudah. Kemudian di view-nya ya, di view-nya nah, kita akan menggunakan helper text ini di view. Nah, kita akan mengurangi
pada bagian judul ya. Judul ini akan kita tampilkan hanya beberapa teks atau beberapa karakter di sini. Nah, jadi di sini kita buat echo. Kita lihat di sini karakter Kenny word limiter. Oke, kita ambil yang ini ya, karakter limiter. Oke, di sini kita buat ya, koma 15 misalkan ya. Kita save, echo karakter limiter title 15. Oke, kita tes ya, kita save, kita refresh. Oke, ini akan tampil di sini dia 15 karakter ya, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sekitar 15 karakter untuk title-nya ya. Untuk URL slug kan juga bisa kita gunakan di sini ya, karakter limiter. Koma misalkan 15 tutup kurung ya. Jadi kita membuatnya tadi di controller ya, pendefinisian helper di sini memanggilnya di view, baru kita tampilkan karakter limiter. Oke, kita save, kita refresh. Belum berhasil lah untuk URL slug karakter limiter. Oke, untuk slug-nya tidak berhasil di sini ya, word limiter slug. Oke, tidak masalah. Oke, jadi ini contoh penggunaan helper text ya. Oke, untuk sini sudah berhasil. Oke, atau di sini kita ganti ya. Kita tidak menampilkan Oke, kita menggunakan di sini.
Untuk slug yang tidak berhasil di sini ya. Oke, kita tes. Oh iya, karena slug di sini kan ada, ini tidak ada spasi ya. Kita ganti di sini. Untuk title, oke, seperti ini saja, kita save. Oke, ini dia. Oke, sekian ya, sudah selesai ini untuk proses view dari artikel ya. Untuk tambah artikel baru ini belum ada ya, artikel add belum kita buat ya. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk proses pembuatan tambah artikel baru. Oke, untuk video sudah selesai. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.